Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini saya mau berbagi resep yang manis-manis. Ini cantik banget hasilnya, cocok banget untuk dijadikan ide jualan, hidangan ketika ada acara di rumah ataupun cemilan untuk anak-anak di rumah ya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel saya ucapkan terima kasih. Yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel saya dengan cara diklik tombol like-nya, klik juga tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video dan resep saya yang terbaru. Kali ini akan saya buat, simak terus videonya ya, jangan di skip agar kalian tidak salah dalam memasaknya. Pertama, siapkan buah stroberi lokal. Kecil-kecil ini ukurannya. Saya pakai 500 gram. Lalu setelah itu akan saya haluskan terlebih dahulu. Kalian boleh pakai blender, boleh juga pakai chopper ya. Yang penting hasilnya halus. Kita haluskan sampai dengan halus, pastikan semuanya tidak ada yang tertinggal ya, tidak ada stroberi yang masih bulat. Jika sudah halus, kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Oke, ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Siapkan pan. Lalu setelah itu masukkan halusan buah stroberi yang sudah kita chopper tadi. Masukkan semua. Jika masih ada yang tersisa di dalam wadah choppernya, boleh kita tambahkan air secukupnya saja ya. Lalu bahan yang selanjutnya yang akan saya masukkan adalah gula pasir atau gula putih. Saya gunakan 4 sendok makan. Jika teman-teman suka manis boleh ditambahkan ya, atau sesuaikan dengan selera teman masing-masing. Lanjut kita aduk. Pastikan semuanya tercampur dengan rata. Jika sudah, kita nyalakan apinya, kita masak sampai mengental, sampai airnya ini menyusut. Pastikan dalam memasak selai stroberi ini harus selalu diaduk ya teman-teman. Jangan ditinggalkan. Jangan sampai selai stroberinya ini gosong. Ini sudah mau selesai. Teksturnya seperti ini saja ya teman-teman. Jika sudah selesai, kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Kita sisihkan sejenak selai stroberinya. Siapkan wadah. Di sini saya menggunakan bahan yang selanjutnya agar-agar yang plain ya teman-teman. Masukkan semua satu bungkus ini. Selanjutnya Nutrijel yang plain. Tapi tidak saya gunakan semua, akan saya gunakan 1 sendok teh saja. Bahan yang selanjutnya yang akan saya tambahkan adalah gula pasir. Di sini saya memakai gula pasirnya sekitar 6 sendok makan. Kembali lagi ke selera teman masing-masing ya. Jika suka manis boleh ditambahkan. Selanjutnya coklat bubuk. Di sini memakai 2 sendok teh coklat bubuk. Tambahkan juga bahan yang selanjutnya coklat batangan. Di sini saya menggunakan coklat batangannya dari merek yang ini ya, teman-teman. Kita masukkan sebanyak 2 papan dari coklat batangan ini. Kita iris lalu kita masukkan ke dalam bahan yang lainnya. Tambahkan juga pasta black forest. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kita masukkan semua. Dan lanjut kita tambahkan bahan yang selanjutnya. Saya memakai susu full cream sebanyak 1 liter. 1 kotak ini saya masukkan semua ya teman-teman. Mereknya bebas, boleh pakai merek apa saja.
Ini sudah selesai, bahan-bahannya sudah dimasukkan semua. Jangan lupa sebelum dimasak diaduk terlebih dahulu. Pastikan tidak ada lagi bahan-bahan yang menggumpal. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita aduk. Kita masak terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menyalakan kompornya ya teman-teman. Masak dengan api sedang cenderung kecil. Dalam proses memasak, jelinya harus selalu diaduk agar tidak ada bahan-bahan yang masih menggumpal atau tidak tercampur dengan rata. Pastikan semuanya sudah tercampur dengan sempurna. Kita masak sampai mendidih atau sampai meletup-letup. Ini sudah mendidih ya teman-teman. Kita matikan apinya. Kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Di sini saya telah mempersiapkan cup thin wall. Ukurannya 200 ml. Lalu kita masukkan adonan jelinya ke dalam cup yang sudah kita siapkan. Masukkan seperempatnya saja atau setengahnya. Lakukan sampai semua cupnya ini terisi dengan cairan atau adonan dari jelinya. Oke teman-teman, ini sudah kita masukkan semua. Kita sisihkan sejenak. Kita tunggu sampai jelinya ini padat. Selanjutnya kita siapkan wadah. Lalu saya akan masukkan bahan yang saya pakai. Ada whipped cream. Di sini saya pakai whipped creamnya sebanyak 2 sendok makan. Tambahkan air es 100 ml. Kita mixer whipped creamnya sampai teksturnya itu padat dan berjenjang. Ini sudah selesai ya teman-teman. Kita mixer, teksturnya sudah pas, sudah padat dan sudah berjenjang seperti ini. Jika sudah selesai, akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Dan kita lanjut ke tahap yang selanjutnya. Jelinya ini sudah padat, sudah set ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan whipped cream yang sudah kita mixer tadi. Jangan lupa ya, whipped creamnya kita masukkan ke dalam plastik segitiga agar memudahkan kita dalam memasukkan whipped creamnya atau mencampurkan whipped creamnya ke atas pudingnya seperti ini. Lakukan seperti yang saya lakukan dan lakukan sampai dengan selesai ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut ke cup yang selanjutnya. Agar lebih jelas lagi, saya contohkan untuk cup yang kedua. Seperti ini ya teman-teman. Oke, cup yang kedua sudah selesai. Kita akan lanjut ke cup yang lainnya. Jika sudah selesai, whipped creamnya kita masukkan ke dalam cup. Selanjutnya adalah slice strawberry yang sudah kita masak di awal tadi. Masukkan juga slice strawberry-nya ke dalam plastik segitiga. Jangan lupa ujungnya untuk kita gunting ya, atau kita potong. Kita masukkan slice strawberry-nya atau kita tambahkan di atas whipped cream yang sudah kita campurkan di atas puding tadi. Lakukan seperti yang saya lakukan ya teman-teman.
Jadi lapisan yang pertama itu ada adonan atau cairan dari pudingnya tadi atau agar-agarnya. Lanjut lapisan yang kedua ada whipped creamnya, dan yang ketiga ada slice stroberinya. Di atas slice strawberry ini akan kita tambahkan lagi whipped cream yang sudah kita masukkan ke dalam plastik segitiga tadi. Jadi semuanya ada 4 lapisan ya teman-teman. Lapisan puding, lapisan whipped cream, lapisan slice strawberry, ditambah yang terakhir adalah lapisan whipped cream lagi, seperti ini. Selanjutnya untuk toppingnya kita potong-potong coklat batangan. Saya masih menggunakan coklat batangan dari merek yang sama. Kita taburi di atas pudingnya atau di atas, pas di atas whipped creamnya ya teman-teman. Untuk coklat batangan kembali lagi ya teman-teman ke selera teman masing-masing. Kalau ini menurut saya sudah enak rasanya. Toppingnya sesuaikan dengan selera teman-teman, banyak atau sedikitnya, seperti ini. Jika sudah selesai, kita taburi coklat batangannya. Kita akan lanjut, kita beri topping yang selanjutnya. Di sini saya memakai buah ceri. Ini ada 5 ya teman-teman buah cerinya. Jadi cup yang terakhir akan saya jadikan tester saja. Oke teman-teman, lakukan sampai dengan selesai ya. Jika sudah selesai, kita akan lanjut ke tahap icip-icip. Yang terakhir ini untuk saya jadikan tester, untuk dicicipi saja. Boleh kalian lihat hasil akhir dari puding Black Forest ini. Sekarang kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget teman-teman. Perpaduan antara kenyal ya, manis, ada rasa manisnya, ada rasa asam dari buah stroberinya. Ini cocok banget untuk kalian dijadikan ide jualan ataupun hidangan ketika ada acara di rumah. Nggak malu-maluin banget kalau mau menghidangkan ini ketika ada acara di rumah. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton video saya. Ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Selanjutnya kita akan membuat puding coklat Silver Queen ya teman-teman. Ini rasanya enak, nggak kalah enak dengan puding kita yang sebelumnya. Dan gimana cara membuatnya? Apa saja bahan-bahan yang akan kita perlukan? Simak terus ya teman-teman videonya, jangan di skip agar kalian tidak salah dalam memasaknya nanti. Oh ya teman-teman, untuk puding ini bisa kalian jadikan menu jualan ya, atau ide jualan kalian, dan cuannya juga bisa menjanjikan. Sekarang kita akan lanjut ke tahap selanjutnya ya, untuk memasak atau membuat puding Silver Queen ini. Simak terus ya videonya. Dan masukkan sekitar 6 sendok makan gula putih atau gula pasir. Di sini saya akan masukkan atau saya tambahkan 1 bungkus agar-agar swallow yang plain atau yang putih. Setelah itu saya akan tambahkan agar-agar dari merek Nutrijel yang plain juga. Ini setengahnya saja, jangan semuanya ya. Jika sudah kita masukkan atau kita campurkan, kita akan lanjut ke bahan yang selanjutnya. Di sini saya akan masukkan atau saya campurkan bubuk coklat sekitar 4 sendok makan. Dan jangan lupa untuk menambahkan 2 saset kental manis. Kalian boleh pakai merek apa saja ya. Jika sudah dimasukkan, tambahkan air bersih atau air putih sekitar 250 ml. Sebelum dimasak, kita aduk sebentar agar mengurangi gumpalan dari bubuk coklatnya tadi. Jika sudah, masukkan susu full cream
saya pakai sekitar 750 ml. Kita masukkan, lalu kita campurkan, aduk sejenak sebelum kita masak. Saatnya sekarang kita masak. Kita masak sampai meletup-letup atau sampai mendidih ya teman-teman. Jangan terlalu lama. Setelah itu masukkan sekitar 3 sendok makan coklat batangan yang sudah dipotong atau yang sudah diiris-iris, dan ditambahkan 5 tetes pewarna coklat. Ini agar menjadikan adonannya ini lebih pekat ya teman-teman, warnanya lebih coklat banget. Setelah mendidih, matikan apinya, lanjut ke tahap yang selanjutnya. Siapkan cetakan kecil seperti ini. Lalu kita tuangkan adonan pudingnya sampai selesai, sampai semua cetakannya ini sudah terisi ya. Oke teman-teman, ini sudah siap. Kita sisihkan sejenak. Kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini saya akan membuat fla kejunya. Jangan lupa masukkan 4 sendok makan gula putih ke dalam panci. Setelah itu masukkan keju oles. Di sini saya pakai merek Procis. Teman-teman juga boleh pakai merek apa saja ya yang ada di rumah teman-teman semua. Setelah itu masukkan atau tuangkan 500 ml susu full cream. Kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Flanya ini akan kita masak. Kita masak sampai meletup-letup. Sebentar saja, jangan terlalu lama ya teman-teman. Pastikan ketika memasak atau selama memasak untuk selalu diaduk agar kejunya ini cepat larut. Jika sudah, jangan lupa untuk tambahkan larutan maizena. Di sini saya pakai maizenanya sekitar 1 sendok makan. Larutkan dengan sedikit air saja. Aduk kembali agar sedikit mengental. Setelah itu, jika sudah meletup-letup, sudah mendidih, kita matikan kompornya dan kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Di sini saya pakai coklat Silver Queen. Coklat Silver Queen-nya akan kita potong-potong, akan kita jadikan topping di atas puding yang kita buat tadi. Teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel saya dengan cara di like, diklik juga tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Setelah itu, jika sudah selesai, kita tuangkan, kita masukkan puding yang sudah kita buat tadi ke dalam cup. Saya pakai cup tin wall yang oval seperti ini, yang bulat. Ini ukurannya sekitar 200 ml. Kita tuangkan semua. Oke, jika sudah selesai, saya akan lanjut ke tahap selanjutnya. Kita tuangkan fla keju yang sudah kita buat tadi. Kita tuangkan di atasnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita akan lanjut. Kita beri potongan dari coklat Silver Queen tadi yang sudah kita potong. Kita taruh di atasnya, jadikan topping seperti ini. Untuk jumlah toppingnya mau banyak atau sedikit disesuaikan dengan selera teman-teman semua ya. Dan ini dia teman-teman, puding coklat Silver Queen kita hari ini. Sekarang kita mau cobain dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kita cobain dulu ya. Wow, ini rasanya enak banget teman-teman. Ada rasa coklatnya, emang dari coklat ya. Terus flanya ini creamy banget, enak banget. Cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Selamat mencoba ya teman-teman semua. Semoga resep yang saya bagikan untuk kalian semua bisa bermanfaat.
Dan terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Sampai jumpa di resep dan video saya berikutnya. Sekarang kita akan lanjut lagi ya teman-teman untuk puding kita yang selanjutnya. Gimana? Ini bisa banget loh untuk dijadikan ide jualan dan juga hidangan ketika kita sedang berkumpul dengan keluarga kita tercinta. Cantik kan? Dan rasanya juga enak banget, gak kalah enak dengan puding-puding kita sebelumnya. Sekarang kita persiapkan dulu apa aja nih bahan-bahannya. Di sini saya akan mempersiapkan dan memakai Nutrijel yang jenis puding rasa mangga. 1 bungkus ini akan saya pakai semua. Kita buka terlebih dahulu, lalu setelah itu kita masukkan serbuk pudingnya. Dan bahan yang selanjutnya yang akan saya pakai adalah pewarna makanan yang berwarna kuning. Masukkan sekitar 5 tetes saja. Dan beri air sekitar 650 ml air bersih. Selagi menuangkan airnya, kita aduk ya teman-teman agar pewarna makanannya cepat larut dan tidak ada serbuk puding yang menggumpal. Sudah selesai, saatnya kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita masak pudingnya ini sampai mendidih. Di sini ketika memasaknya akan selalu saya aduk ya teman-teman. Jangan lupa untuk hidupkan kompornya. Kita masak hingga mendidih. Ini sudah mendidih. Ketika sudah mendidih, matikan apinya dan selalu kita aduk sampai buihnya ini berkurang dan uapnya juga berkurang. Lanjut ke tahap selanjutnya. Ini saya memakai cup ukurannya 200 ml. Cupnya ini yang bulat ya teman-teman. Kalian juga boleh pakai cup yang jenis lain. Masukkan puding yang sudah kita masak tadi ke dalam cupnya. Di sini saya memasukkan sekitar 2 centong, atau teman-teman juga boleh memasukkannya dengan dikira-kira ya teman-teman. Sudah selesai ini. Selanjutnya akan kita sisihkan. Kita tunggu pudingnya ini sampai padat dan mengeras, dan kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan cara di like, diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan resep dan video saya yang terbaru. Bahan yang selanjutnya yang akan kita perlukan adalah mangga arum manis. Di sini saya memilih mangganya yang seperti biasa, yang kepalanya sudah kuning dan beraroma harum. Kita buang kulitnya, kita ambil dagingnya, lalu akan saya belah seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai mangga ininya selesai. Saya memakai mangganya sekitar 3 buah atau setara dengan 1 kilo. Untuk 1 kilonya disesuaikan dengan ukuran mangganya ya teman, besar atau kecilnya. Oke, lanjut. Setelah mangganya kita potong seperti ini, akan saya haluskan. Kita pakai blender saja, kita haluskan semua ketiga mangganya ini. Sebelum dihaluskan, akan saya tambahkan 2 saset kental manis. Saya pakai merek yang Fresh and Flake. Teman-teman juga boleh pakai merek apa saja yang teman-teman suka ya, atau yang tersedia di rumah teman-teman semua. Kita masukkan semua 2 saset ini. Jika sudah, kita akan blender. Kita akan haluskan mangganya ini sampai dengan halus dan kental manisnya tercampur dengan rata ya. Oke teman-teman, ini mangganya sudah selesai. Kita sisihkan sejenak. Kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya.
Siapkan wadah atau mangkuk yang lebih besar, dan bahan yang kita pakai selanjutnya adalah whipped cream cair. Sebelumnya whipped cream cair ini sudah saya masukkan ke dalam freezer agar membeku dan memudahkan kita untuk memixernya nanti. Satu kotak ini kita masukkan semua. Teman-teman juga boleh pakai whipped cream bubuk atau whipped cream cair yang merek lainnya. Kita mixer dengan kecepatan tinggi hingga berjenjang atau sedikit kaku. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Whipped creamnya sudah kaku dan berjenjang. Kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Whipped cream ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Jika sudah selesai dimasukkan ke dalam plastik segitiga, whipped creamnya ini akan kita tuangkan di atas puding yang sudah kita masukkan ke dalam cup tadi. Pudingnya ini sudah mengeras ya teman-teman, sudah kaku, dan kita tuangkan whipped creamnya. Seperti ini ya teman-teman, lakukan seperti yang saya lakukan dan lakukan sampai dengan selesai. Beginilah penampakannya jika sudah kita tuangkan. Lanjut ke cup yang kedua. Lakukan serapi mungkin ya teman-teman agar tampilannya lebih cantik dan menarik. Oke teman-teman, ini sudah mau selesai. Kita akan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Sisa dari mangga yang sudah kita blender tadi kita tuangkan di atas whipped creamnya. Jadi dia berlayer gitu ya teman-teman, berlapis. Puding mangganya di bawah. Setelah itu tengah-tengahnya whipped cream cair yang sudah kita mixer. Dan di atasnya kita tuangkan kembali sisa dari mangga yang sudah kita haluskan tadi. Jika sudah seperti ini, ratakan dan rapikan hingga rapi dan semenarik mungkin. Lakukan sampai dengan selesai ya teman-teman. Oke, seperti inilah penampakannya. Jika sudah dirapikan, kita akan lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya. Whipped cream yang tadi yang ada sisanya kita bentuk seperti ini. Bentuk bulat ya teman-teman. Lakukan sampai dengan selesai dan lakukan seperti yang saya lakukan ini. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Sekarang lanjut ke bahan yang selanjutnya. Saya pakai mangga arum manis. Tidak perlu dikupas. Kita potong seperti ini saja. Cukup satu saja ya teman-teman mangganya. Setelah itu mangganya ini akan kita bentuk bulat menggunakan sendok takar seperti ini. Teman-teman juga boleh menggunakan alat yang lain ya agar mangganya ini terlihat bulat. Lakukan seperti yang saya lakukan. Jika sudah selesai seperti ini, kita letakkan atau kita taruh di atas whipped cream yang sudah kita bentuk bulat tadi. Lakukan sampai dengan selesai ya teman-teman, seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya.
ke puding yang terakhir. Kita letakkan mangganya. Seperti ini, sudah selesai. Beginilah penampakan dari puding mangga creamy kita hari ini. Ini cocok banget dijadikan ide jualan. Untuk harganya disesuaikan di daerah kalian masing-masing ya bahan-bahannya. Dan ini juga cocok untuk bekal anak sekolah, snack anak sekolah, ataupun untuk hidangan ketika ada acara di rumah. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Sampai jumpa di resep dan video saya berikutnya.